Oke, kalau gitu kita lihat dari perspektif hukum, Pak Ahmad Yani. Apa yang mau ditanyakan, ini kan udah rame nih depan. Banyak Pak, Catatannya sudah banyak, karena boleh. sudah mengarah ke proses hukum, kita tunggu nanti proses auditnya. Tapi kalau Pak Ahmad Yani melihat agar kita jangan hanya melihat lembaganya yang dihancurkan, tapi di sana ada oknum sebenarnya yang harus kita investigasi dan kita buka secara transparan. Ya memang tidak hanya urusannya Aciti kan. Kita selalu menyatakan kalau ada persoalan-persoalan tidak bisa kita melibatkan institusi atau organisasi tersebut. Kalau dikaitkan banyak sekali pelaku korupsi dari partai-partai politik, apa kita salahkan tuh partai politik? Banyak, bukan hanya itu, ketua umumnya ada yang melakukan, ada bendahara umumnya, dan lain sebagainya. Kan tidak serta-merta kita menganggap bahwa partai politik itu melakukan korupsi. Walaupun sesungguhnya instrumen itu KPK bisa melaksanakan yang namanya corruption organisasi. Tapi kan KPK kan tidak melaksanakan hal seperti itu. Nah, saya lebih concern seperti itu adalah sebenarnya dengan munculnya ini adalah dengan munculnya tagar juga itu, walaupun hak masyarakat membuat tagar, tapi pada waktu yang bersamaan ada tagar ini, jangan sampai lembaga-lembaga lain kan mendapat impact seperti itu. Kan masalah-masalah ini kan tidak hanya ATT, NU kan punya Lazis, Muhammadiyah punya Lazis, Dewan Dakwah punya Lazis, yang semua menghimpun dana-dana seperti itu. Kenapa lembaga-lembaga ini ada? Karena trust publik itu, trust umat itu kadang-kadang lebih percaya kepada institusi-institusi yang dikelola oleh masyarakat asosiasi seperti itu atau organisasi. Padahal negara kan juga punya institusi untuk menyelenggarakan tersebut. Nah, kembali lagi persoalan kita kepada masalah Aciti ini, memang kalau saya lihat ini kan problem internal. Ini kan berawal dari problem internal. Kita tahu lah problem internal tadi apa yang dikemukakan oleh Mas Tony tadi. Di dalam problem internal ini kalau kita lihat bahwa itulah maka diambil langkah-langkah. Maka saya tanya kan sama Mas Tony ini, bisik-bisik ini, langkah-langkah pengambilan ini sudah sesuai belum? Saya kan lihat dalam perspektif hukumnya, perspektif undang-undang yayasan ini sudah sesuai belum dengan yang namanya pengambil alihan, dan ini ada pembina dan ada yang namanya dewan pengurus. Semua itu kayak YLBHI ada pembina, ada dewan pengurus. Nah, saya kan punya juga yayasan, ada pembina, ada dewan pengurus. Nah, kalau sepanjang proses ini yang dilakukan hasil, saya kira tadi apa yang dikemukakan ini, pembina dan anggota dewan pengurus melihat bahwa ada problem, terus mereka mengambil langkah-langkah sehingga ada menganalisis, terus sampai pada kesimpulan harus ada penggantian, ya kan, penggantian kepengurusan, itu hal yang wajar. Hal mekanisme yang wajar yang dilaksanakan, apalagi ini udah jangka waktunya mekanismenya wajar, tapi yang ingin kita tahu bagaimana dari undang-undang yayasan yang Anda sampaikan tadi, biar kita bisa mencernanya selain utuh, kita tahan dulu, kan... Bang, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Mohon maaf Pak Ahmad Yani.